Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Minur Hasana dari kelas Sosiologi 2E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum sukun dan hukum idgham. Pertama, hukum sukun. Hukum sukun adalah aturan dalam ilmu tajwid yang berkaitan dengan cara membaca huruf mim yang mati atau sukun ketika bertemu dengan huruf lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga keindahan dan ketepatan dalam membaca Al-Quran. Hukum sukun terbagi menjadi 3 macam. Pertama ada izhar safawi. Izhar yang jelas atau terang, sedangkan safawi artinya bibir. Terjadinya izhar safawi adalah jika mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Jadi huruf izhar safawi itu ada 26 kecuali huruf mim dan ba. Cara pengucapannya itu tidak boleh dengung dan huruf mim sukun harus dibaca jelas dan baik. Contohnya la'allakum tuflihun. Yang kedua ada ihfa safawi. Ihfa artinya samar, sedangkan safawi artinya bibir. Ihfa safawi hanya terjadi apabila memenuhi 3 syarat. Pertama, apabila ba berada setelah mim yang mati. Kedua, terjadi di antara 2 kata. Ketiga, terjadi proses gunnah. Nah, apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, harus dibaca ihfa, yakni menyamarkan mim mati karena dengungan. Jadi huruf ihfa safawi itu hanya ada 1, yaitu huruf ba saja. Nah, cara membacanya itu harus samar-samar, artinya pada saat membaca mim sukun disamarkan dan terdengar seperti didengungkan. Contohnya alam ya'lam bi annallaha yara. Yang terakhir ada idgham mimi. Idgham berarti memasukkan atau meleburkan, sedangkan mimi berasal dari kata mim. Karena hukum ini hanya berlaku pada huruf mim sukun yang bertemu dengan mim berharokat. Jadi huruf idgham mimi itu hanya 1, yaitu huruf mim saja. Cara membaca idgham mimi ialah dengan memasukkan suara mim yang mati kepada mim yang berharokat yang ada di hadapannya. Kemudian suara diidghamkan secara sempurna 3 harokat dengan suara gunnah yang keluar dari pangkal hidung. Contohnya alladzi at'amahum min zu'in wa amanahum min khawf. Jadi kesimpulannya ada 3 hukum mim mati. Pertama ada izhar safawi, yaitu saat mim sukun bertemu dengan huruf yang 26, yaitu kecuali huruf mim dan ba. Yang kedua ada ihfa safawi, itu saat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Yang ketiga ada idgham mim, itu saat mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, selanjutnya ada hukum idgham. Idgham adalah pertemuan 2 huruf di mana huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat, lalu dibaca dengan meleburkan huruf pertama ke huruf kedua. Di sini kita akan membahas 3 jenis idgham. Yang pertama ada idgham mutaqariban. Idgham secara bahasa berarti memasukkan, yaitu masukkan huruf sukun ke huruf berikutnya. Sedangkan mutaqariban artinya berdekatan. Jadi sehingga idgham mutaqariban ini bisa diartikan dengan meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya. Jika huruf sukun dan huruf berikutnya berdekatan, mahrojnya atau sifatnya seperti lam sukun bertemu dengan ro, qaf sukun bertemu dengan kaf. Cara membacanya huruf sukun dilebur ke huruf berikutnya dan huruf berikutnya itu dibaca tasjid tanpa ditahan. Ada beberapa huruf yang termasuk kepada idgham mutaqariban ini. Pertama, ketika ta bertemu dengan za, terus ta bertemu dengan sa, qaf bertemu dengan kaf, dan ba bertemu dengan mim, dan lam bertemu dengan ro. Contohnya qur rabbi. Selanjutnya ada idgham mutamatsilin. Idgham secara bahasa berarti memasukkan, yaitu memasukkan huruf sukun ke huruf berikutnya. Sedangkan mutamatsilin artinya sama, serupa atau semisal. Dengan demikian makna idgham mutamatsilin adalah meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya. Jika huruf sukun dan huruf berikutnya sama, makhraj dan sifatnya seperti ba sukun bertemu dengan ba, ta sukun bertemu dengan ta, begitupun seterusnya. Huruf sukun dileburkan ke huruf berikutnya. Contohnya idzhaba. Selanjutnya ada idgham mutanajisain. Idgham berarti peleburan antara 2 huruf berbeda tapi memiliki makhraj tempat keluar yang sama meskipun sifatnya berbeda. Sedangkan mutanajisain artinya 2 huruf yang sejenis serupa tempat keluarnya. Beberapa huruf termasuk ke dalam idgham mutanajisain. Pertama ada ta bertemu dengan to, zal bertemu dengan ta, zal bertemu dengan zo, ba bertemu dengan mim, qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ro. Cara bacanya enggan meleburkan huruf pertama yang sukun ke dalam huruf kedua yang berharokat tanpa memunculkan suara huruf pertama. Artinya huruf pertama tidak dibaca terpisah tetapi langsung masuk ke huruf kedua setelah menjadi huruf 1 huruf saja. Contohnya izzolamu. Jadi kesimpulannya idgham itu terbagi menjadi 3. Pertama ada idgham mutaqariban, yaitu hurufnya beda tapi makhrajnya dekat. Sedang kedua ada idgham mutamatsilin, yaitu huruf
hurufnya sama, makhraj dan sifatnya juga sama. Yang ketiga ada idgham mutanajjisain, yaitu hurufnya beda tapi makhrajnya sama. Jadi ketiganya sama-sama dibaca dengan meleburkan huruf pertama ke huruf kedua, sedangkan sesuai dengan aturan tajwid masing-masing. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.